Selamat berjumpa, saudara-saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Saya Pendeta Rudi Situmorang, Ketua Uni Indonesia Kawasan Tengah. Dan hari ini kita sampai pada episode ke-24 dari 40 hari doa menuju peluncuran One Voice 27. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup. Sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya. Hari demi hari, sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Untuk itu, saya mengajak saudara dan kita semua untuk berdoa sejenak. Mari berdoa. Bapa, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar boleh sejenak mengikuti perjalanan Yesus, dan jadikan itu menyalakan kerinduan di dalam hati kami untuk mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tak lama kemudian, ia bertemu seorang yang buta sejak lahir. Dan murid-murid bertanya, "Siapa yang berdosa sehingga orang itu buta?" Yesus menjawab bahwa itu bukan karena dosa siapapun, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dirinya. Ia mengoleskan tanah liat yang dicampur ludahnya ke mata orang itu, menyuruhnya membasuh dirinya di kolam Siloam, dan orang itu pun bisa melihat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Yesus mengajarkan perumpamaan tentang dirinya sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya seorang demi seorang. Dan domba-dombanya pun mengenal suaranya. Berbeda dengan gembala upahan yang lari ketika melihat serigala datang. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia juga menyatakan memiliki domba-domba yang lain, bukan dari kandang ini, yang juga harus ia bawa. Sehingga akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Sebuah nubuatan tentang bangsa-bangsa lain yang kelak akan turut bersatu dalam iman kepadanya. Izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan hal ini. Seorang pelatih olahraga muda melatih timnya untuk mengenali instruksinya di tengah keramaian stadion yang gaduh. Ia berlatih dengan kode-kode suara khusus sampai para pemainnya bisa langsung membedakan suaranya dari ribuan teriakan penonton lain. Ia berkata kepada timnya, "Di lapangan nanti banyak suara akan mencoba mengalihkan perhatian kalian. Tapi kalian sudah dilatih mengenali suara saya, dan itu akan menyelamatkan kalian dari kebingungan." Prinsip yang sama, katanya kepada para pemain mudanya, berlaku dalam kehidupan iman. Di tengah begitu banyak suara dunia yang menawarkan berbagai jalan,
hanya mereka yang sudah berlatih mengenal suara gembala sejati yang tidak akan tersesat mengikuti suara-suara asing yang menyesatkan di kemudian hari. Kerinduan hari ini mengajak kita, terutama generasi muda di tengah begitu banyak suara dunia, untuk melatih diri mengenal suara Sang Gembala yang baik, yang mengenal kita masing-masing secara pribadi dan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia memanggil nama kita satu persatu, bukan sebagai kerumunan tanpa wajah atau identitas. Hari ini, luangkan waktu khusus untuk melatih diri Anda mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Di tengah banyaknya suara dunia yang bersaing memperebutkan perhatian Anda setiap hari, tuliskan satu hal yang Anda yakini adalah suaranya bagi Anda hari ini dan bagikan kepada seseorang. Terang yang membuka mata orang buta dan suara gembala yang dikenal domba-dombanya sama-sama menunjukkan satu kebenaran mendalam. Kristus ingin dikenal secara pribadi oleh setiap orang yang mengikutinya, bukan sekedar diketahui secara umum sebagai tokoh sejarah semata. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama. Kerinduan Allah untuk dekat dengan kita. Dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya. Sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari tim kesehatan dan rumah tangga. Menuju bab yang ke-53 dan ke-54. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Saya kembali mengajak saudara untuk menutup renungan ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kenal. Terima kasih ya Bapa telah membuka hati kami dan telah menanamkan firman ini di dalam hati kami. Kiranya melalui Roh Kudus Tuhan, teruslah tanamkan kerinduan itu dalam hati kami untuk mengenal Engkau secara pribadi yang adalah Allah dan penebus kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.